Salam, sahabat motivasi iman yang dikasihi Kristus. Selamat pagi dan salam sejahtera. Sahabat ODB, pembacaan Alkitab hari ini terambil dari 2 Timotius, pasal yang ketiga ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-17. Iman bertumbuh dalam penganiayaan dan dalam pembacaan kitab suci. Tetapi engkau telah mengikuti ajaranku, cara hidupku, pendirianku, imanku, kesabaranku, kasihku, dan ketekunanku. Engkau telah ikut menderita penganiayaan dan sengsara seperti yang telah kuderita di Antiokhia dan di Ikonium dan di Listra. Semua penganiayaan itu kuderita, dan Tuhan telah melepaskan aku daripadanya. Memang setiap orang yang mau hidup beribadah di dalam Kristus Yesus akan menderita aniaya, sedangkan orang jahat dan penipu akan bertambah jahat. Mereka menyesatkan dan disesatkan. Tetapi hendaklah engkau tetap berpegang pada kebenaran yang telah engkau terima, dan engkau yakini dengan selalu mengingat orang yang telah mengajarkannya kepadamu. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Segala tulisan yang diilhamkan Allah memang bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. Dengan demikian, tiap-tiap manusia kepunyaan Allah diperlengkapi untuk setiap perbuatan baik. Ayat Mas Renungan hari ini terambil dari Mazmur pasal yang ke-119 ayat yang ke-11. Dalam hatiku aku menyimpan janjimu, supaya aku jangan berdosa terhadap engkau. Judul renungan kali ini Berbagi Harapan, ditulis oleh Soxil Dixon. Sahabat ODB, ketika Emma bercerita bagaimana Allah telah menolongnya melihat dirinya sendiri sebagai anak Allah yang terkasih, ia kerap menyelipkan ayat-ayat Alkitab ke dalam percakapan kami. Saya hampir tidak bisa membedakan kata-katanya sendiri dengan ayat-ayat Alkitab. Saat saya memujinya sebagai Alkitab berjalan, alisnya berkerut. Ia bukan sengaja mengutip ayat-ayat, tetapi karena membacanya setiap hari, hikmat kitab suci pun menjadi bagian dari kosakatanya sehari-hari. Ia bersukacita mengalami kehadiran Allah yang tidak berubah, sekaligus menikmati setiap kesempatan yang Dia berikan untuk membagikan kebenarannya kepada orang lain. Namun Emma bukanlah anak muda pertama yang dipakai Allah untuk menginspirasi orang lain agar membaca, menghafal, dan menerapkan kitab suci dengan sungguh-sungguh. Ketika Rasul Paulus mendorong Timotius untuk mengambil tanggung jawab sebagai pemimpin, ia menunjukkan keyakinannya terhadap sang pemuda. Paulus menyadari bahwa sejak kecil Timotius sudah mengenal kitab suci. Seperti Paulus, Timotius juga menghadapi orang-orang yang meragukan dirinya. Meski demikian, keduanya hidup dengan keyakinan bahwa seluruh kitab suci itu diilhamkan Allah. Mereka mengakui kitab suci bermanfaat untuk mengajar, untuk menyatakan kesalahan, untuk memperbaiki kelakuan, dan untuk mendidik orang dalam kebenaran. 2 Timotius pasal yang ketiga ayat yang ke-16 sampai dengan ayat yang ke-17. Jadi ketika kita menyimpan hikmat Allah di dalam hati kita, kebenaran dan kasih-Nya dapat mengalir dengan lancar ke dalam isi percakapan kita. Kita dapat menjadi seperti Alkitab berjalan yang membagikan pengharapan kekal dari Allah kemanapun kita melangkah. Sahabat ODB, bagaimana Anda dapat menyimpan hikmat kitab suci ke dalam hati dan pikiran Anda? Dan bagaimana hikmat Allah pernah membantu Anda dalam membagikan kebenarannya kepada orang lain? Ya Bapa, biarlah hikmat-Mu memenuhi hatiku, supaya aku dapat membagikan kabar baik tentang diri-Mu kepada orang lain dengan tulus dan berani.